Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Jemaah yang sama berbahagia, alhamdulillah di sebuah hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam sebuah kesempatan yang sangat mulia, dalam sebuah salat yang menjadi tanda bahwa kita adalah orang-orang yang beriman ketika mampu untuk melaksanakannya di waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Jamaah yang sama berbahagia, tak lupa pula kita salam dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan penjelasan yang begitu terang benderang kepada kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kebaikan kecuali telah dijelaskan dengan rinci oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada sebuah keburukan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan semuanya kepada umat sebelum beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang berbahagia, terakhir kita membahas surah Muhammad. Jazakallah khair. Terakhir kita membahas surah Muhammad pada pertemuan yang saya tidak tahu juga sudah berapa bulan yang lalu. Berapa bulan Ustaz? 3 bulan ya? 5 bulan? Masya Allah, sudah 1 semester. Ya, tapi lumayan lama. Ya, lumayan lama, sampai juga saya tidak tahu berapa lama ya kita berhenti dari surah ini, kita tidak sebutkan. Baik, alhamdulillah kita, seingat kami, Allahu a'lam, seingat kami surah ini sudah kita sampai pada pembahasan wa minhum may yastami'u ilaik. Ayat yang menjelaskan tentang orang-orang munafik. Kita ambil secara, karena lama kita tidak membahas, maka saya mencoba untuk memberikan ringkasan sedikit apa-apa yang pernah kita ambil dari surah Muhammad ini. Surah Muhammad ini adalah surah Madaniyah. Surah Madaniyah. Dan sebagian besar, ya banyak di antara ulama kita yang mengatakan surah ini turun setelah perang Badar. Ini poin-poin penting yang pernah kita jelaskan. Dia surah Madaniyah, dan surah ini diturunkan setelah terjadinya perang Badar. Dan surah ini bercerita tentang orang-orang kafir. Di awal-awal ayat, innalladzina kafaru wasaddu an sabilillahi. Ini adalah ayat yang menceritakan tentang orang kafir. Kemudian setelah itu perintah untuk memerangi orang kafir. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab. Kalau bertemu orang kafir di dalam medan pertempuran, maka ya eksekusi, ya, dan beberapa penjelasannya. Kemudian jika kalian memiliki permasalahan, memiliki kelemahan, ada saja godaan setan yang datang kepada kita dalam masalah perang ini. Ya, maaf, ini perang tidak mudah. Jihad fisabilillah itu tidak akan terjadi kalau tidak ada keteguhan di sini. Ya, maaf, makanya sebentar akan disinggung masalah ini. Karena jihad fisabilillah mengorbankan hal yang paling mahal dalam kehidupan kita, yaitu jiwa kita. Ya, nafs. Ya, nafs itu jiwa. Ya, di dalam bahasa Arab nafs itu betul bermakna jiwa. Nafs juga bisa berarti sesuatu yang mahal. Ya, karena memang itu Pak, jiwa mahal. Ada yang mau menjual jiwanya di sini. Saya mau jual nyawa saya ini. Itu tidak mudah, mahal itu, lebih mahal daripada apa yang ada di dunia ini. Itulah nyawa kita, nafs. Ya, jadi ruh itu ketika bersendiri, tapi ruh, ya, karena ada 3 istilah dalam Al-Quran: ruh, jasad, dan nafs.
Ada 3 istilah dalam Al-Quran. Ruh itu nyawa berpisah dari tubuhnya, itu namanya ruh. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yas'alunaka 'anir ruh, ketika mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang roh, yang dimaksud di situ adalah nyawa yang belum bergabung dengan jasad. Ruh. Itu bahasa Al-Quran ya. Kalau bahasa kita ya sama saja. Tapi bahasa Al-Quran itu sangat detail memberikan sebuah beda antara satu kata, apa maknanya itu sangat detail. Ruh itu adalah nyawa yang belum bergabung dengan jasad. Adapun jasad itu adalah tubuh yang belum bergabung dengan roh. Ingat, jasad itu sebuah gambaran badan tubuh yang belum ada rohnya, itu jasad. Tapi ketika roh dengan jasad bertemu, itu bahasa Al-Qur'annya nafs. Dan nafs dalam Al-Quran itu ada 3. Nafsun mutmainnah, nafsun ammaratun bisu, nafsun lawamah. Jadi ketika roh bertemu dengan jasad, bertemu disebut dengan nafs. Nafs yang pertama adalah nafsun mutmainnah, ya, jiwa yang tenang. Tapi tidak disebutkan nafs kecuali bersama dengan apa aja mas kalian? Dengan tubuh, dengan jasad. Roh bertemu dengan jasad itu dinamakan nafs. Ya, diperhatikan karena ini sangat detail dalam bahasa Al-Quran. Kemudian nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang. Kemudian nafsun ammaratun bisu, jiwa yang punya kecondongan untuk melakukan keburukan. Ada jiwa seperti itu, ada jiwa yang memang dia pikirannya itu selalu mindset negatif. Ada orang seperti itu? Ya ada. Karena Allah ceritakan, inna nafsa la ammaratun bisu illa man rahima rabbi. Ini cerita dalam masalah ya Zulaikha dengan Nabi Yusuf dalam surah Yusuf. Ya. Kemudian nafs yang ketiga adalah nafsul lawwamah dalam surat Al-Qiyamah. Ya, jiwa yang kadang berbuat baik, kadang juga berdosa. Jadi dia selalu lawwamah, selalu mencela dirinya. Kenapa engkau melakukan ini? Kenapa lagi jatuh? Kenapa lagi? Ya, memang manusia itu ada yang terjatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Itu adalah lawwamah. Ya, jadi ada yang mutmainnah, ada yang ammarah bisu, di tengah-tengahnya itu lawwamah. Nah, ini penting untuk kita perhatikan nafs, ya. Golongan kita ini di mana? Karena pembahasan tentang jihad dalam surah Muhammad ini pembahasan yang tidak mudah. Ya, pembahasan yang tidak mudah. Pembahasan yang sangat luar biasa karena mencakup perkara yang mahal, yaitu nafs. Dalam bahasa Arab, nafs juga berarti sesuatu yang mahal. Ya, makanya di dalam sebuah qiraat di dalam surat At-Taubah, di akhir surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Dalam qiraah yang lain, laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Bukan min anfusikum. Anfus itu jamak dari jiwa, nafs. Orang yang roh bergabung dengan badan. Tapi dalam bacaan lain min anfasikum. Apa artinya anfas? Anfas itu dari kata nafis. Apa itu nafis? Sama-sama dari kata nafs. Tapi nafis artinya sesuatu yang mahal. Bukan murahan, Pak. Nafis sesuatu yang wah. Jadi ketika Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfasikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang paling berharga. Tidak ada yang lebih berharga daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nafs ini memang mahal, bukan sekedar mahal, memang dia adalah inti daripada kehidupan seorang manusia. Kemudian ketika terjadi kelemahan dalam hal perjuangan, maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian ada rasa ragu, ada rasa di mana kayak ini musuh lebih bagus taktiknya, lebih kuat senjatanya. Tidak. In tansurullaha yansurkum. Allah memberikan sebuah janji dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Wala yukhlifullahul mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. In tansurullah,
ketika Anda berusaha untuk menolong agama Allah semaksimal mungkin, yang surkum. Kita ini ingin pertolongan dari Allah, tapi kita belum melaksanakan sebab-sebab pertolongan itu. Ya, ini ya karena masalah Gaza ini sudah sepertinya banyak yang sudah bosan, banyak yang sudah lelah. Terlalu lama ini perang, terlalu lama krisis kemanusiaan ini berjalan dan belum ada ujungnya. Kadang kita mulai merasa lemah. Kayak pertolongan Allah tidak datang-datang. Sudah berapa tahun kita sudah kunut, sudah berdoa. Tidak. Janji Allah pasti. Dan sesuatu yang pasti itu, ya cepat atau lambat dia akan datang. Karena apa? Allah berjanji. In tansurullaha yansurkum. Kalau kita menolong agama Allah, kita semua berusaha untuk menegakkan agama Allah, menolong saudara kita yang berjuang karena Allah, maka Allah akan menolong kita. Tidak nampak, Ustaz? Tidak. Kemenangan itu, pertolongan itu ketika kita berada di jalan kebenaran, meskipun jalan kebenaran itu senyap. Itulah pertolongan. Anda ditolong agar tidak terjatuh dalam golongan yang terlalu memudah-mudahkan dalam masalah ini. Ketika kita berjalan di jalur sadar bahwa saudara kita membutuhkan doa kita, saudara kita membutuhkan pertolongan kita, dan sudah banyak yang mulai lemah, sudah mulai bosan, sudah mulai keluh lisannya, tapi masih ada yang terus berjalan, itulah kemenangan. Meskipun belum kelihatan hasilnya, tidak perlu hasil. Yang perlu adalah kita berada di jalan yang benar, karena Allah pasti memberikan cepat atau lambat. Karena itu janji Allah, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Setelah itu mulailah Allah Subhanahu wa taala setelah di awal surah dengan orang-orang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan janji, orang yang berjuang di jalan Allah bukan berjuang semata-mata berjuang, karena kita juga manusia, punya jiwa. Ya, jiwa ini jiwa kita ini senang dunia atau tidak? Maaf Pak, kita ini senang dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa uhdiratil anfusus syuh." Dalam surah An-Nisa, jiwa kita itu anfus, itu selalu ada asyuh. Ya, asyuh itu lebih dahsyat daripada bakhil. Apa yang kita pahami jamaah sekalian kata bakhil? Kalau bahasa kita apa bakhil itu? Iya. Bakhil itu ya itu. Tapi dalam bahasa Arab, bakhil itu masih biasa. Yang lebih di atasnya lagi bakhil namanya syuh. Wa uhdiratil anfusus syuh. Jiwa seorang manusia itu bukan sekedar bukan sekedar bakhil, tapi ada yang lebih tinggi daripada bakhil yang bernama syuh. Ya. Kalau orang Makassar mungkin atau orang ya kita bilang kikir galang. Ya, orang Makassar bisa dibenarkan ini. Kikir galang ini. Aslinya mikikir ini. Ya. Jadi maaf, ini jiwa kita itu memang peluang untuk tidak berkorban itu besar. Kenapa? Wa tuhibbunal mala hubban. Itu memang jiwa kita seperti itu. Tapi jika jiwa itu tidak dibarengi dengan keimanan, harus ada janji-janji yang membuat kecintaan kepada dunia itu bisa sedikit dilunturkan dengan apa? Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannat. Harus ada cerita tentang surga. Supaya nikmat dunia yang tadi kelihatan rumah mewah, mobil mewah, harta yang banyak, logam mulia. Kalau kita bercerita tentang surga, langsung dikatakan mathalul jannati allati wa'idal muttaqun. Permisalan surga yang di dalamnya ada sungai-sungai, ada sungai susu, ada sungai khamar, ada sungai madu, ada sungai yang airnya sangat murni. Tidak ada apa-apanya dunia yang kita selalu buru, yang kita selalu cari, yang selalu membuat mata kita buta dengan dunia. Tidak ada apa-apanya dengan surga. Dan manusiawi, seorang yang berjuang perlu diceritakan tentang surga. Hati kita ini Pak, kita ini manusiawi. Kadang sampai pada titik di mana kita bosan. Adakah orang yang tidak bosan? Ya. Adakah di antara kita yang tidak bosan? Ya. Innallaha yamallu hatta tamallu. Dalam hadis dikatakan, ya Allah itu tidak pernah bosan. Sampai kalian yang bosan sendiri, artinya apa? Ada sifat manusia sampai pada titik kebosanan. Maaf Pak,
Kalau dikasih, ya makan 1 bulan tempe terus, kira-kira bulan kedua masih mau minta tempe. Maaf. Kalau kita 1 bulan Pak, pagi tempe, siang tempe, malam tempe, 3 kali 30 hari, 90 kali kita makan tempe. Apakah kita bosan atau tidak? Tidak Ustaz. Tapi dengan muka bersedih. Memang maaf, kita punya jiwa memang untuk bosan. Kebosanan ini, ya rasa jenuh ini, kalau kita ceritakan tentang surga, itu rasa jenuh hilang. Lemahnya semangat ini, kalau cerita tentang surga, ini bisa termotivasi lagi. Makanya Allah mengatakan, ya permisalan surga itu airnya seperti ini. Ada susu, ada khamar, ada madu. Ya, itu jiwa kita semangat lagi. Jadi untuk memberikan motivasi kepada orang beriman. Baru setelah itu diceritakan tentang orang munafik. Wa minhum may yastami'u ilaik. Nah, ini kalau tidak salah terakhir kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa di antara manusia itu yang bersamamu wahai Muhammad setelah perang Badar, dan kita sempat menyinggung bahwa tidak ada orang munafik kecuali setelah perang Badar. Tidak ada orang munafik kecuali setelah perang Badar. Sebelum perang Badar tidak ada orang munafik. Ini kata Ibnu Katsir dalam tafsiran surat Al-Baqarah di awal-awal ayat surah Al-Baqarah itu. Ya, orang beriman 5 ayat, orang kafir 2 ayat. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Itu 2 ayat. Tapi orang munafik diceritakan berapa ayat? 12 ayat. Tapi alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, baru setelah itu tanda-tanda orang beriman, dan itu orang beriman 5 ayat. Setelah itu baru innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim. Itu 2 ayat tentang orang kafir, 5 ayat tentang orang beriman. Tapi setelah itu beruntun 12 ayat tentang orang munafik. Yang mana lebih berbahaya Pak? Orang kafir yang cuma 2 ayat atau orang munafik yang 12 ayat? Pastilah yang munafik ini bahaya. Kenapa? Sampai Allah memperpanjang penyebutan mereka sampai 12 ayat. Orang kafir jelas 2 ayat, tidak usah panjang-panjang. Dalam surah Al-Baqarah ya, di awal ayat itu. Meskipun masih ada setelah itu sambungan yang lain. Tapi saking besarnya mudarat dari orang munafik ini, ya, sampai 12 ayat di awal surat Al-Baqarah. Jadi inilah ceritanya, bahwa setelah terjadi perang Badar, menang kaum muslimin, mereka ada yang menyembunyikan kekafirannya. Kenapa? Takut. Wah, ternyata Muhammad kuat juga. 300 melawan 1000, menang yang 300 di perang Badar. Akhirnya banyak yang tadinya kafir, Islam, tapi menyembunyikan kekafiran. Kenapa? Ya, mau di sini dapat maslahat, mau di sini juga dapat maslahat. Artinya bermain di dua. Masya Allah, bermain 2 kaki, tidak mau rugi. Kalau orang beriman menang, saya bersama mereka. Kalau orang beriman dikalah, saya bersama orang kafir. Tidak ada ruginya. Inilah orang munafik, bermuka 2. Nah, ini tidak mau merugi. Nah, kata Allah langsung menyinggung, wa minhum may yastami'u ilaik. Wahai Muhammad, di antara orang munafik itu ada yang begitu bagus cara mendengarnya, istima'. Dia mendengarnya bukan mendengar biasa Pak, mendengarkan dengan seksama, sampai seperti istilahnya kalau ada pembicaraan di kalangan Nabi itu, dia yang paling keras anggukannya. Nah, itu luar biasa Pak. Wa minhum man yastami'u ilaik, kata Allah. Di antara orang munafik itu, kalau kita melihat, kalau dia mendengarkan petuah di majelis Nabi, dia yang paling khusyuk, dia yang paling keras anggukan. Masya Allah, luar biasa. Itu selalu. Nah, itu ada di antara untuk menampakkan bahwa mereka itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hatta idza kharaju min indika qalu lil ladzina utul ilma madza qala anifa. Ya, tapi kalau sudah selesai majelis, apa tadi itu yang dibicarakan? Loh, bukannya tadi mengangguk kayak orang paling paham. Tapi ketika selesai majelis, tadi itu cerita apa ya? Orang begini mau ditarik telinganya ini. Ya, jadi ini orang munafik. Ya, ulaika alladzina taba Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwahum. Mereka ini orang-orang yang
mengikuti hawa nafsunya. Tapi jadi setelah orang munafik diceritakan, orang kafir dulu, baru orang munafik sepotong sedikit, baru pindah ke orang beriman. Walladzina ihtadau zadahum hudan wa atahum taqwahum. Tapi orang-orang yang beriman, yang mendapatkan hidayah, zadahum huda, akan diberikan hidayah tambahan. Di sini artinya apa? Sesuatu yang ditambah, potensi berkurang dan bertambahnya ada. Itulah keimanan. Orang beriman itu tidak ada yang stabil keimanannya. Tidak ada yang stabil keimanannya. Tidak ada yang stagnan. Begini 100 terus. Tidak ada. Kenapa? Kita manusia. Ya, makanya Allah mengatakan, "Walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum." Orang-orang yang mendapatkan petunjuk, kami akan tambahkan petunjuk kepada mereka dan kami akan berikan ketakwaan. Artinya sebelumnya kurang, ditambahkan petunjuk, ditambahkan ketakwaan. Kenapa? Iman itu berkurang dan bertambah. Ada fluktuasi dalam keimanan. Ya. Diberikan peringatan kepada orang-orang munafik dan kepada orang-orang kafir. Fahal yanzuruna illa as-sa'ah. Apakah mereka tidak tahu bahwa akan datang sebuah hari kiamat? As-sa'ah itu nama hari kiamat. Anta'tiyahum baghtah. Di mana hari kiamat itu datang kapan saja. Ya. Datang kapan saja. Jadi ini peringatan tentang hari kiamat itu sudah ada di zamannya Nabi. Sampai sekarang 1400, sekarang 1447 Hijriah belum ada kabar tentang hari kiamat. Tapi Allah mengatakan akan datang hari kiamat. Dan ketika datang, itu datang tiba-tiba. Bukan ada pengumuman, ya 10 hari lagi akan datang hari kiamat. Silahkan yang mau bertobat, bertobat sekarang. Yang kurang sholatnya, sholat. Tidak ada, Pak. Kiamat datang itu baghtah, tiba-tiba. Ya, jadi ini peringatan buat orang munafik. Wahai orang munafik, apakah kalian tidak mau bertobat? Ya, bertobat sebelum datang hari kiamat. Faqad jaa asyratuha. Sungguh hari kiamat itu sudah datang tanda-tandanya. Tanda-tanda hari kiamat itu ada 3. Ingat? Tanda-tanda hari kiamat itu dibagi ke dalam 3 golongan. 1, tanda-tanda yang sudah terjadi dan selesai. Tapi tanda-tanda yang sudah terjadi dan selesai, tidak terulang lagi. Apa diantaranya? Diutusnya Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Nabi, buistu, ya, buistu ana was-sa'ah kahataini. Saya, kata Nabi, diutus antara Nabi dengan hari kiamat itu seperti ini. Ya, antara jari tengah dengan jari telunjuk itu jaraknya pendek sekali. Ini nih, sangat pendek. Artinya apa? Sangat dekat hari kiamat itu. Itu kata Nabi. Artinya tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu datang dengan diutusnya Nabi. Dan tanda selanjutnya hari kiamat yang sudah terjadi dan tidak akan terulang lagi adalah wafatnya Nabi SAW. Itu sudah terjadi dan tidak akan terulang lagi. Karena Nabi tidak akan dibangkitkan lagi. Artinya sudah terjadi. Ketika Nabi diutus dan Nabi wafat, itu pertanda hari kiamat sudah dekat. 1400 tahun, Ustaz, belum terjadi. Mana dekatnya? Tidak. Istilah dekat dalam bahasa Arab itu sesuatu yang pasti datangnya. Meskipun masih lama, tapi dekat. Kenapa? Kita selalu was-was akan datang. Beda kalau kita menunggu sesuatu yang tidak ada kepastian. Kadang cepat, kadang lambat. Tapi sesuatu yang pasti datang, kita selalu merasa was-was. Pasti datang. Besok, lusa, pekan depan. Selalu kita merasa dekat. Kenapa? Akan datang. Nah, itulah tanda-tanda yang pertama. Ada tanda hari kiamat yang sudah terjadi dan terus berlanjut. Di zaman Nabi ada juga. Setelah zaman Nabi, zaman sahabat ada, zaman tabi'in ada, dan berlanjut sampai sekarang masih ada. Ya. Makanya ketika Jibril alaihissalam datang bertanya kepada Nabi SAW, akhbirni anis sa'ah, wahai Muhammad, beritahu kepadaku tentang hari kiamat. Anis sa'ah ini tadi, fahal yanzuruna illa sa'ah. As-sa'ah itu nama hari kiamat. Ya, Jibril bertanya kepada Nabi, wahai Muhammad, beritakan kepada saya tentang hari kiamat. Apa kata Nabi SAW? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidaklah tahu, sebagaimana juga yang bertanya tidak tahu.
Artinya engkau hai Jibril, saya juga Muhammad tidak tahu kapan hari kiamat. Kenapa? Itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya kata Jibril, beritahu kepadaku tentang an amaratiha, tentang tanda-tandanya. Tidak ada yang tahu kapan datang karena ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Ilmunya kepada Allah, ila rabbika muntahaha. Tapi ada tanda-tandanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal ala ri'asya yatatawaluna fil bunyan. Banyak budak ya, antalidal amatu rabbataha. Dekatnya hari kiamat itu adalah seorang budak melahirkan tuannya. Antalidal amah, amah itu budak perempuan, rabbataha tuannya. Bagaimana kita memahami ini? Seorang budak justru melahirkan tuannya. Ini kata ulama kita, banyak memang tafsirannya hadis ini. Di antaranya adalah penafsiran tentang kasratu uquqil walidain. Tanda-tanda hari kiamat itu ketika banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya. Anak-anak itu seperti tuannya, dia perintah-perintah orang tuanya seperti tuannya. Itu di antara maknanya. Di antara makna yang lain yang disebutkan oleh ulama kita tentang dekatnya hari kiamat adalah jihad di akhir zaman yang bergejolak. Nah, ketika ada jihad yang besar di akhir zaman, itu bergejolak dan itu akan melahirkan apa? Maaf, perbudakan ini ada karena apa? Nabi bertanya gitu loh. Perbudakan dalam Islam itu ada karena apa? Karena apa, Pak? Karena perang. Tidak ada tuh orang ujuk-ujuk, Anda jadi budak saya. Tidak ada, Pak. Yang ada dalam syariat, perbudakan dalam syariat itu ada dan disyariatkan ketika perang, jihad. Ketika kaum muslimin berhadapan dengan pasukan kafir, perang. Ditakdirkan kaum muslimin menang. Artinya apa? Ada tawanan perang. Laki-laki, perempuan, itu ditawan. Tawanan inilah yang menjadi budak bagi kaum muslimin. Tapi saya mau tanya, apakah Islam ini memang agama perbudakan? Apakah tujuan agama ini untuk memperbudak? Tujuan jihad itu untuk memperbudak orang? Tidak. Kenapa? Betul, Islam ini membuka pintu perbudakan melalui jihad. Tapi lihat dalam dalil-dalil syariat, begitu banyak pintu-pintu untuk membebaskan budak. Begitu kan? Orang yang berpuasa kemudian menggauli istrinya, apa diantara kafarahnya? Diantaranya membebaskan budak. Jadi Islam ini betul mengambil budak dalam agama, di lingkupan agama kita, tapi bukan untuk mereka terus dalam perbudakan. Tidak, mereka dibuatkan pintu untuk keluar dari perbudakan. Kenapa mereka melewati fase ini, diambil jadi budak, kemudian dikeluarkan setelah itu, supaya mereka melewati fase di mana mereka tinggal bersama kaum muslimin. Lihat salatnya mereka, lihat puasanya kaum muslimin, lihat akhlaknya kaum muslimin. Ketika mereka hidup bersama kaum muslimin, diharapkan mereka bisa masuk Islam. Jadi bukan kita ini memang kaum budak. Ya beda kalau kita bahasa Malaysia, budak-budak. Artinya anak-anak. Ya, pertama dulu dengar bahasanya orang Malaysia, budak-budak ini. Wah, kita ini budak dari mana kita jadi budak? Ya, itu loh bahasa ya. Ya, budak-budak itu anak-anak ya, anak kecil, budak-budak orang-orang anak lah. Ya. Tapi perbudakan, sekali lagi, perbudakan bukan tujuan, tapi cara agar mereka bisa hidup dalam lingkungan Islam dan mereka bisa tertarik dengan Islam, mereka bisa masuk Islam dan tuannya bisa membebaskannya karena keislamannya. Untuk apa kita berbudak kalau sudah Islam misalnya? Meskipun kalau di Islam mau tetap diperbudak tidak ada masalah, tapi kewajiban seorang tuan kepada budaknya adalah memberikan makan, memberikan minum, memberikan hak-hak sebagai manusia. Ketika seorang tuan kadang melanggar janji,
melanggar sumpah, apa di antara kafarahnya melanggar sumpah? Ya, wa tahriru raqabah, puasa 3 hari. Ya, memberikan makan fakir miskin atau membebaskan budak. Jadi selalu memang itu ada jalan agar mereka tidak dikungkung. Ayo bebaskan, ayo bebaskan. Islam hanya ingin mengambil budak itu untuk difasilitasi agar mereka mendengarkan ayat, melihat akhlak, mempelajari agama di rumahnya kaum muslimin. Setelah itu mereka Islam, dan ketika tuannya puasa ada pelanggarannya. Ketika bersumpah melanggar sumpahnya. Ketika ada pembunuhan, itu kan begitu, ada pembunuhan itu juga membebaskan budak kafarahnya. Selain membayar diat juga membebaskan budak. Jadi banyak satu pintu masuk untuk perbudakan jihad, tapi banyak pintu untuk membebaskan mereka. Banyak pintunya. Jadi ini cara agar orang di luar Islam mengenal agama ini lebih dekat. Dan antali dal amatu rabbataha. Jadi ketika seorang budak perempuan misalnya, ya, budak ini tinggal ya di rumah tuannya dan tuannya boleh menggaulinya. Kenapa? Dia budaknya. Nah, ketika digauli oleh tuannya, lahirlah anak. Anak ini nasabnya ikut kepada ibunya yang budak atau ikut kepada bapaknya? Ikut kepada bapaknya. Makanya anaknya ini jadi tuan buat siapa? Ibunya. Inilah makna hadisnya. Antalidal amatu rabbataha. Seorang budak yang diambil dari jihad fisabilillah, ya, kemudian tuannya itu menggaulinya dan lahirlah anak. Anak ini nasabnya kepada bapaknya, bukan kepada ibunya, seorang budak. Inilah yang disebut dengan antalidal amatu rabbataha. Budak ini melahirkan tuannya karena ikut nasab bapaknya. Itu makna dan antara hadis. Ya, kemudian ya kita tentu tidak menceritakan tentang semua. Intinya ada tanda-tanda yang sudah terjadi dan selesai. Ada tanda-tanda yang sudah terjadi tapi masih terus berlanjut sampai sekarang. Ada tanda hari kiamat yang belum terjadi. Ada tanda kiamat yang belum terjadi. Itu ada sekitar 10 disebutkan dalam sebuah hadis, ya, 10 tanda-tanda besar hari kiamat, dan itu belum terjadi. Dan ada beberapa tanda-tanda kecil yang juga belum terjadi. Sekali lagi saya ulang, tanda hari kiamat ada berapa? Ada 3. 1 yang sudah terjadi dan selesai, di antaranya diutusnya Nabi Muhammad dan wafatnya Nabi Muhammad. Yang kedua, sudah terjadi dan masih terus berlanjut. Banyaknya pembunuhan, banyaknya perzinahan, banyak beberapa hal seperti ini. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda yang belum terjadi, dan itu pertanda bahwa semakin dekat hari kiamat itu. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Ya, penting untuk diingatkan, ya, kira-kira apa yang bisa diperbuat ketika datang hari kiamat sementara orang belum sadar, maka dia akan dikagetkan dengan hari kiamat. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Ketahuilah bahwa Allah itu tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, wastaghfir, kemudian banyak-banyak istighfar. Inilah ayat yang dijadikan sebagai dalil oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih beliau, bahwa bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, bab tentang ilmu duluan sebelum kita berbicara dan berbuat. Inilah dalilnya. Fa'lam artinya ketahuilah, belajarlah. Sebelum apa? Sebelum mengucapkan itu, ya, sebelum istighfar, ya, setelah ada ilmu, banyak kekurangan kita, banyak hal yang belum kita lakukan. Wastaghfir li dzambik, ya, minta maaf kepada Allah, istighfar, banyak kekurangan yang kita lakukan, baik kepada diri kita sendiri ataupun kepada sesama kaum muslimin ataupun muslimat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum, dan Allah mengetahui apa yang menjadi perubahan kondisi kalian, kadang naik, kadang turun, wa mathwaakum, dan tempat kembali kalian Allah Subhanahu wa taala tahu. Mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya kita akan sambung pada ayat wa yaqulul ladzina amanu laula nuzzilat surah fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzukira fiha al-qital
ra'aital ladzina fi qulubihim maradun yanzuruna ilaika nadharal maghsyi 'alaihi minal mauti fa'aula lahum. Ini adalah salah satu ayat yang menjelaskan inilah surah ini disebut dengan surah Al-Qital. Karena surah Muhammad itu namanya surah Muhammad dan surah Qital, surat perang. Nah, inilah di sini ayat ini disebutkan bahwa ini surah wa dzukira fihal qital. Surah yang diturunkan di dalamnya ada penyebutan qital, yaitu perang. Jadi nama lain dari surah Muhammad adalah surat Al-Qital. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah berikan kepada kita umur yang panjang, semangat untuk terus memperjuangkan kebenaran, semangat untuk tidak diam untuk sebuah kebatilan, tidak diam untuk sebuah kezaliman. Ini penting untuk kita suarakan agar ruh pengorbanan, ruh jihad itu tetap ada. Ya memang jihad syar'i sekarang untuk kita belum nampak benderanya, tetapi semangat jihad itu perlu untuk kita jaga. Jangan sampai dunia ini membuat kita lalai dari apa yang terjadi pada saudara-saudara kita yang ada di belahan dunia sana, yang kita malu menjadi kaum muslimin, sementara kita melihat mereka-mereka dalam kondisi kelaparan, kondisi tertindas. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kelemahan-kelemahan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Karena banyaknya dosa akhirnya kita tidak tergerak untuk bisa membantu saudara-saudara kita di sana. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada pertanyaan? Iya. Iya, silakan yang Baik, syukran atas kesempatan. Tadi masalah tanda-tanda hari kiamat. Yang kedua itu adalah adanya anak ya yang budak yang budak. Mungkin apa itu terjadi kalau di zaman sekarang ini yang beda dengan peperangan dulu. Yeah. Kalau peperangan yang dulu waktu masih pakai pedang, itu kan memasuki benteng dan semua kalau dia ditaklukkan, itu kan semua yang berada dalam benteng itu merupakan tawanan. Yeah. Dan itu bisa dijadikan budak. Yeah. Apa peperangan yang sekarang yang pakai rudal saja, pakai jauh apa semua, kalau dia terkalahkan, apa bisa ditaklukkan seperti ini dan dijadikan budak juga? Ya. Atau gimana? Kemudian selanjutnya masalah perbudakan itu kan ada, kalau laki-laki memiliki budak perempuan, Ya. itu dia bisa digauli. Bagaimana kalau perempuan yang memiliki budak laki-laki? Apa itu bisa terjadi juga sama sebaliknya begitu? Gimana anunya? Ya, itu saya kira itu. Syukran. Ya. Kalau pertanyaan dengan senyuman itu luar biasa. Ya, pertanyaan di ujung ini yang luar biasa kayaknya. Ya. Ya. Baik. Ya, tadi pertanyaannya tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya yang disebutkan bahwa apakah masih bisa ada tawanan perang yang bisa diperbudak sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk di dalam hadis ini. Ya, ini bisa terjadi jika betul-betul perang itu berada pada jalur syariat. Ya, pada jalur syariat. Artinya perang itu berada pada posisi syar'i. Ya, jihadnya itu berada pada posisi jihad syar'i. Ya, jihad yang bukan pada posisi yang kalau sekarang kita melihat apa yang terjadi, ya, ini tidak sempurna sebenarnya apa yang menjadi
hukum jihadnya itu. Karena jihad yang syar'i itu harus berada dalam jalur seorang pemimpin yang disepakati oleh kaum muslimin. Disepakati oleh kaum muslimin. Ada khalifah yang mirip khalifah seperti yang terjadi, ya tidak usah terlalu jauh ke zamannya sahabat, di zamannya Turki Utsmani misalnya. Ya, Turki Utsmani yang jauh, ya istilahnya belum terlalu jauh dari zaman kita. Ada khalifahnya dan mereka melakukan perang karena mereka termasuk ratusan tahun pemerintahannya. Mereka tetap melakukan jihad dan itu jihadnya syar'i. Kenapa? Ada khalifah yang dibaiat. Ya, ada khalifah yang dibaiat oleh kaum muslimin. Nah, ketika mereka memerintahkan untuk berjihad, ya maka ya di sini berlaku hukum seperti. Tapi kalau sekedar sesuatu perang yang tidak sempurna secara syar'i, maka itu tidak bisa dikatakan bahwa akan terjadi hukum budak. Apalagi memang sekarang dengan aturan-aturan internasional ada yang membatasi hal-hal tersebut. Jadi ini perlu untuk penyesuaian. Ya, tapi jika betul-betul berada dalam panji syariat yang syar'i, ya maka itu diperbolehkan dan itu tidak ada yang menghapus hukum perbudakan. Ayat perbudakan dalam Al-Quran ayat muhkamah. Apa itu muhkamah? Ayat yang berlaku dan tidak ada yang menghapus hukumnya. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang menghapus hukum perbudakan, tidak ada. Itu berlaku sampai hari kiamat. Tapi tergantung bagaimana kondisinya itu bisa diterapkan. Tapi ingat, ayatnya muhkamah, tidak mansukh, tidak terhapus hukumnya. Artinya apa? Terus berlaku hukumnya. Jadi bisa terjadi hal seperti itu jika berada pada jalur jihad syar'i. Kaum muslimin dipimpin dan baiat kaum muslimin kepada seorang pemimpin, dan itu baiatnya baiat syar'i, bukan baiat abal-abal. Ya maaf, ini karena ada juga baiat abal-abal. Adakah Ustaz baiat abal-abal? Ya ada. Baiat kelompok kecil kepada pemimpinnya, kemudian mereka menganggap itu adalah baiat kepada pemimpin syar'i. Tidak, itu baiat yang tidak syar'i. Kepada pemimpin negara, kepada pemimpin umat, yang semua umat membaiat dia, sepakat, nah itulah pemimpin yang dikatakan sebagai pemimpin yang, meskipun sekarang ya tetap semua pemimpin negara punya pemimpin, masing-masing punya pemimpin. Ya, makanya Nabi SAW ketika mengatakan bahwa khilafatun nubuwah arba'una sana. Khilafah kenabian itu 40 tahun, sampai terakhir itu Ali bin Abi Thalib diambil alih oleh Hasan, mencukupkan 6 bulan jadi 40 tahun. Kemudian pindah, tsumma yakunu ba'da dzalika mulukan. Kemudian setelah itu terjadi kerajaan-kerajaan. Jadi memang Nabi sudah memberikan informasi bahwa setelah Khulafaur Rasyidin itu akan terjadi kerajaan-kerajaan. Artinya apa? Ada kerajaan besar, ada khalifahnya sendiri dan besar, disepakati oleh kaum muslimin, dan itulah yang menjadi pemimpin. Ketika mereka meminta berjihad, maka itu yang diikuti. Ketika tuntutan syariat ada, ya syariat Islam itu ditegakkan dengan benar, maka itu pemimpin syar'i. Ya, kemudian yang kedua, bagaimana jika kalau budaknya perempuan, laki-laki tuannya aman? Sadarus ya? Sadarus aman kalau begini. Ya. Kalau sadarus sudah senyum-senyum, aman dunia. Tidak ada perbudakan kalau sadarus sudah ada. Tapi jika tuannya perempuan, budaknya laki-laki, apakah boleh? Tidak. Karena yang memegang kendali di dalam hubungan laki dan istri, laki-laki dan perempuan itu laki-laki. Ya, laki-laki yang memegang kendali. Ya, kalau nanti jadi, ya tidak bisa nasab itu dikembalikan kepada perempuan, tapi nasab itu kepada laki-laki. Ya, bolehkah perempuan digauli oleh lebih dari satu? Tidak bisa. Kalau laki-laki lebih dari satu boleh, tapi perempuan lebih dari satu tidak boleh. Ya, makanya poligami boleh, poliandrian tidak boleh. Ya, satu laki-laki banyak perempuannya itu boleh. Tapi kalau satu perempuan dipakai ada juga suaminya, ada juga budaknya, boleh? Tidak bisa. Ya, perempuan cuma satu saja yang boleh. Ya, tapi laki-laki bisa lebih daripada itu. Begitu Ustaz. Ya, tabi. Ya. Masih ada tentang perbudakan. Ya. Ya, perbudakan ini
orang merasa perbudakan itu kayak pekerja keras atau tidak. Islam tidak mengambil mereka jadi budak untuk mereka melihat orang sholat, orang ngaji di rumah. Bekerja ya bekerja, tapi ada kafarat untuk membebaskan mereka. Bukan untuk dipertahankan, tapi untuk dibebaskan. Ya. Yes. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Ya? Ya, baik. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, sudah jelas semua apa yang disampaikan sama Ustadz. Kita tutup taklim subuh kita hari ini dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.